Di video ini kita akan bahas tentang materi logaritma. Jadi logaritma itu adalah suatu model matematika yang mana logaritma ini merupakan kebalikan atau inverse dari bilangan bentuk pangkat. Dengan bentuk umumnya seperti berikut ini. Jadi ini bentuk logaritma dan ini bentuk bilangan pangkat. Jadi karena logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari pangkat, maka bentuk logaritma dapat dirubah menjadi bentuk bilangan pangkat. Untuk yang ini dibaca logaritma basis A dari M sama dengan N. Jadi A-nya di sini adalah basis, M-nya di sini adalah numerus, dan N-nya di sini adalah hasil logaritma. Sekarang langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini ada model bentuk logaritma. Kalau dibaca, logaritma basis 2 dari 8 sama dengan 3. Kemudian jika dirubah ke dalam bentuk bilangan pangkat, maka dia akan menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Contoh yang kedua. Dibaca logaritma basis 3 dari 9. Hasilnya adalah 2. Maka jika dirubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi jika dilihat dari sini, maka untuk mencari nilai logaritma atau hasil logaritma, contoh di sini logaritma basis 2 dari 16. Misalnya di sini belum diketahui, berarti bisa dilihat bahwa kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat berapa sama dengan 16. 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 16 adalah 2 pangkat 4. Itu berarti logaritma basis 2 dari 16 hasilnya adalah 4. Atau contoh selanjutnya, jika dari bentuk pangkat dirubah ke bentuk logaritma, misalnya 3 pangkat 3 nilainya kan 27. Jika dirubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 3 ini basis, berarti menjadi logaritma basis 3 dari di sini menjadi numerus dari 27 sama dengan 3. Atau contoh selanjutnya 5 pangkat 2 hasilnya kan 25. Jika dirubah ke dalam bentuk logaritma menjadi logaritma basis 5, pangkatnya menjadi hasil di sini. 25 di sini menjadi numerus. Yang terakhir A pangkat B sama dengan C. Maka di sini A-nya ini kan basis, berarti basis di sini. Numerusnya yang ini C. B-nya itu menjadi hasil logaritma. Semoga sampai di sini boleh dimengerti. Untuk catatan, khusus untuk logaritma dengan basis 10, basisnya tidak perlu ditulis. Jadi untuk contoh logaritma basis 10 dari 100, kita cari terlebih dahulu hasil logaritmanya. Itu berarti jika dirubah ke dalam bentuk pangkat kan menjadi 10 pangkat berapa sama dengan 100. Berarti pangkat 2. Maka hasil logaritmanya kan 2. Tapi karena basis 10 tidak ditulis, maka cukup ditulis logaritma basis 10 dari 100. 10-nya di sini tidak ditulis. Hasilnya 2. Yang mana kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat tetap ditulis 10 pangkat 2 sama dengan 100. Atau 10 pangkat 3 kan sama dengan 1000. Jika dirubah ke dalam bentuk logaritma, dia akan menjadi logaritma basis 10, 10-nya tidak perlu ditulis. Logaritma basis 10 dari 1000 sama dengan
3. Semoga sampai di sini bisa dimengerti. Sekarang kita ke contoh soal. Contohnya di sini, tentukan nilai dari logaritma berikut ini. Jadi untuk nomor 1, langsung ke jawabannya saja. Dua log 32. Nilainya berapa? Maka sama seperti yang tadi, untuk mencari nilai logaritmanya di sini, itu berarti 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 32. Karena kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat kan dia akan menjadi 2 pangkat. Karena di sini tidak diketahui 2 pangkat titik-titik sama dengan 32. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Berarti hasil logaritma dari 2 log 32 adalah 5. Contoh yang kedua, logaritma basis 3 dari 3. Hasilnya berapa? Maka 3 dipangkatkan berapa? Hasilnya sama dengan 3, yaitu 3 pangkat 1. Jadi logaritma basis 3 dari 3 hasilnya adalah 1. Yang terakhir, logaritma basis 5 dari 125. Itu berarti 5 dipangkatkan berapa? Nilainya sama dengan 125, yaitu 5 pangkat 3. Berarti logaritma basis 5 dari 125 adalah 3. Sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Sekarang masuk ke sifat-sifat logaritma. Jadi dalam bentuk logaritma itu ada sifat-sifat logaritma yang berlaku dalam bentuk logaritma. Kurang lebih ada 9 yang akan dibahas di sini. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi untuk bilangan misalnya 2 log 2, untuk selanjutnya, karena kalau dibaca secara cara bacanya panjang, jadi saya hanya akan membaca 2 log 2. Jadi untuk mempersingkat, 2 log 2 saja dibaca. Jadi 2 log 2 kalau basis dan numerusnya sama, maka hasil logaritmanya adalah 1. Sama seperti tadi, 3 log 3 pun nilainya sama dengan 1. Untuk sifat yang kedua, misalnya 2 log 1. Nilai berapapun kalau numerusnya 1, maka hasil logaritmanya itu adalah 0. Atau 3 log 1, itu nilainya 0, dan seterusnya. Yang ketiga, 2 log 3 pangkat 4. Maka berdasarkan sifat yang ketiga, pangkat 4 ini pindah di depan, kemudian dikali dengan 2 log 3. Yang keempat, 2 log 2 pangkat 4. Kalau basis dan numerusnya sama, kemudian ada bentuk pangkat, maka logaritmanya ini hasilnya adalah sesuai dengan pangkat yang di sini. Itu sebenarnya dari sini, kalau berdasarkan sifat yang ketiga, dia akan menjadi 4 dikali 2 log 2 kan. 2 log 2 itu nilainya kan 1. Maka 4 kali 1, 4 kali 1 nilainya 4. Maka cukup ditulis 2 log 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 4 sama dengan 4. Sifat yang kelima, 2 log 3 kali 3 log 5. Jika numerusnya dan basis yang di sini sama, kemudian dihubungkan dengan tanda perkalian, maka langsung saja ambil yang di sini. Dia menjadi 2 log 5. Sekarang sifat yang keenam, 2 log 3 kali 5. Maka basisnya tetap sama, 2 log 3 tambah 2 log 5 berdasarkan sifat yang keenam. Jadi kalau dikali nanti dipisah, tapi dengan basis yang sama,
kemudian dihubungkan dengan tanda tambah. Yang ketujuh, 2 log 3 per 5. Kalau dia bahagi, dia menjadi kurang. Yang ke-8, 2 log 3 itu dapat dimanipulasi menjadi 1 per 3 log 2. Jadi basisnya dan numerusnya diputar tapi pakai 1 per di atasnya. Yang terakhir, 2 log 3 bisa menjadi 5 log 3 per 5 log 2. P nya di sini bisa diganti angka apa saja, bisa 5, bisa 7, bisa 10, dengan catatan kalau di atas ini 10, di bawahnya di sini 10. Kalau di atasnya sini 3, di bawahnya di sini juga 3. Yaitu dengan keterangan di sini P itu lebih dari 0, tidak boleh negatif. Tapi P tidak boleh sama dengan 1, berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya di sini pakai angka 5. Sekarang lanjut ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya di sini sederhanakan bentuk logaritma berikut ini. Jadi ada 3 nomor. Untuk langsung nomor yang pertama, 2 log 4 tambah 2 log 32. Bisa menggunakan sifat-sifat logaritma. Kalau menggunakan sifat-sifat logaritma, kita gunakan sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 kan A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Tapi dari sini kita ubah ke bentuk ini. Karena di sini kan tambah, berarti 2 log 4 tambah 2 log 32. Kita rubah menjadi seperti ini. Numerusnya yang di sini dikalikan di 4 kali 32. Kan kalau diputar sama kan? Sehingga menjadi 2 log 4 kali 32 menjadi 128. Sekarang 2 log 128 berarti nilainya 2 pangkat berapa? Hasilnya 128. Jawabannya adalah 7. Jadi 2 log 4 tambah 2 log 32 hasilnya adalah 7. Atau cara yang lainnya, ini 2 log 4 ini kan nilainya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat berapa sama dengan 4? Yaitu 2. Tambah 2 log 32. 2 log 32 itu kan 2 pangkat berapa, nilainya sama dengan 32. Yaitu 2 pangkat 5. T2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7. Sama seperti yang di sini. Contoh yang selanjutnya. 3 log 27 kurang 3 log 3. Bisa pakai cara yang tadi. Kalau yang di sini 3 log 27 itu kan kita cari 3 pangkat berapa nilainya sama dengan 27, yaitu 3 pangkat 3 kurang 3 log 3, atau 3 pangkat berapa sama dengan 3, yaitu 3 pangkat 1. Maka 3 kurang 1 hasilnya 2. Tapi kalau kita gunakan sifat logaritma, ini akan menjadi 3 log. Ada kan sifat yang ke ini, sifat yang ke-6 kan, ada yang sifat ke-7, A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Jadi kita gunakan yang di sini. Ini kan sama basisnya. Jadi perhatikan basisnya. Kalau basisnya sama, maka bisa dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi numerusnya karena dia kurang berarti 27 per 3. Jadi kebalikan dari ini, kalau di sifat ini kan dari B per C menjadi A log B kurang A log C. Tapi kalau di sini 3 log 27 kurang 3 log 3 dirubah ke dalam bentuk ini.
Sekarang 3 log tetap 27 bagi 3 itu kan hasilnya adalah 9. Sekarang nilai dari 3 log 9 itu berarti 3 pangkat berapa, hasilnya adalah 9, yaitu 3 pangkat 2. Maka 3 log 27 kurang 3 log 3 hasilnya adalah 2. Bentuk sederhananya adalah 2, sama seperti yang di sini. Sekarang yang terakhir nomor 3. Untuk 5 log 2, kalau dicari berdasarkan cara manual tadi, nilai log 2 ini kan tidak ada nilai bilangan bulat, maka kita cukup menggunakan sifat logaritma, yang mana ini gabungan, ada tambah ada kurang. Kemudian perhatikan basisnya, jadi yang diperhatikan basisnya. Kalau basisnya sama, maka bisa berlaku sifat yang tadi. Tapi kalau basisnya tidak sama, tidak dapat berlaku untuk sifat yang tadi. Jadi karena syarat yang sudah terpenuhi, basisnya sama, maka untuk 5 log 2 tambah 5 log 50 ini kan kita bisa rubah menjadi 5 log 2 kali 50 kurang 5 log 4 berdasarkan sifat yang ke 6 tadi. Kalau dia tambah berarti di sini bisa dikalikan. 5 log hasilnya 2 kali 50 berarti 5 log 100 kurang 5 log 4. Sekarang karena basisnya masih sama, kemudian dia tanda kurang, maka bisa dirubah menjadi 5 log 100 per 4. Sekarang 5 log 100 bagi 4 berarti 5 log 100 bagi 4 25. Sekarang 5 log 25 ini hasil akhirnya 5 pangkat berapa sama dengan 25, maka hasilnya adalah 2. Jadi nilai dari 5 log 2 tambah 5 log 50 kurang 5 log 4 adalah 2, atau bentuk sederhananya dari ini adalah 2. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.